Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. How are you today? I hope all of you are fine. So today, hari ini kita akan membahas atau mereview kembali materi untuk mid semester test. Mid semester test itu materinya meliputi, di bab pertama ada simple present tense, ada juga many, much, few, and little. Terus untuk di bab kedua ada present continuous tense. Dan di bab ketiga ada degree of comparison. Sehari ini kita akan review satu-satu dan dengan pembahasan soalnya. Baik, untuk materi yang pertama yaitu simple present tense. Simple present tense. Remember di sini ada kata present. Present means adalah saat ini atau sekarang. Dan simple present tense ini adalah tenses yang digunakan untuk suatu kejadian yang sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali atau kebiasaan. Jadi, simple present tense ini digunakan untuk suatu kegiatan ataupun suatu kejadian yang kita lakukan biasanya, yang kita lakukan sehari-hari sesuai dengan jadwal kita. Nah, itu simple present tense. Sebenarnya ada beberapa fungsi untuk simple present tense. Yang ada 3 fungsi penggunaan simple present tense. Yang pertama yaitu untuk general fact atau dia fakta umum. Contohnya seperti apa? Matahari terbit di sebelah timur. The sun rises in the east. Nah, the sun rises in the east. Ini kan general fact. Jadi kita menggunakan simple present tense. Yang kedua adalah suatu kejadian atau suatu kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Seperti contohnya, the example is I go to school every day. I go to school every day. Nah, yang ketiga adalah kejadian atau kegiatan yang sudah pada waktunya atau sudah pada jadwalnya. Contohnya seperti apa? The example, I have a flag ceremony on Monday. I have a flag ceremony on Monday. Saya melakukan upacara bendera setiap hari Senin. Nah, itu kan suatu kegiatan yang memang sudah terjadwal. Jadi, itu adalah simple present tense. Next, selanjutnya kita masuk pattern atau polanya. Pola dalam simple present tense seperti apa saja? Saya pikir adik-adik semuanya, teman-teman semua sudah memahami, sudah mengetahui tentang pattern atau pola simple present tense. Kita review dulu. Yang pertama, dalam bentuk positif, subject plus verb 1, verb 1 plus object. Subject plus verb 1, verb 1 plus object. Di situ ada s atau es, itu kita tambahkan s atau es ketika subjeknya adalah she, he, it, atau singular nouns. Apa saja yang kita tambahkan s atau es dalam kata kerjanya? She, he, it, singular nouns. Kata benda satu atau tunggal. Nah, contohnya seperti apa? Kita lihat contohnya. I start a new job on Monday. Nah, ini I start a new job on Monday. I, you, we, and they tidak perlu kita tambahkan s atau es. I, you, we, they, and plural noun, benda yang jamak,
tidak perlu kita tambahi S atau ES. Yang kita tambahi S atau ES seperti apa? Oke, let's see the example. My mother washes the clothes every day. My mother washes the clothes every day. Nah, my mother satu orang tunggal, dan dia kembali kepada she atau dia perempuan. Next, untuk negatifnya seperti apa? Ada subject plus do or does plus not plus verb 1 plus object. Jadi untuk simple present tense itu adalah additionalnya ada kata kerja bantu do atau does. Oke. Plus not karena negatif yang maknanya tidak. Nah, do untuk subjek apa saja pasti sudah tahu. Do untuk subjek I, you, we, they, and plural nouns, kata benda jamak. Kalau does untuk, coba disebutkan, he, she, it, and singular noun. Oke. Nah, kita masuk ke contohnya. I do not start a new job on Monday. I do not start a new job on Monday. Nah, contoh yang lain, my mother she kan, my mother does not wash. Wash di sini es-nya hilang. Kenapa? Nah, untuk gampangnya kenapa wash kata kerja yang tidak ditambahi es lagi? Karena di situ sudah ada penggantinya yaitu does. Jadi kata kerjanya tidak perlu ditambahi es atau s lagi. Dan remember, penambahan s atau es untuk kata kerja itu hanya digunakan dalam bentuk positif. Pokoknya ingat gini aja. Kalau di situ sudah ada dalam bentuk negatif dan interrogatif, di situ udah ada does, berarti tidak perlu lagi ditambahi s atau es. Contohnya itu tadi, my mother does not wash the clothes every day. Oke. Nah, kita lihat ke bentuk interrogatifnya. Do or does plus subject plus verb 1 plus object. Do I start a new job on Monday? Does my mother wash the clothes every day? Nah, karena di situ sudah ada does, jadi wash atau kata kerjanya tidak perlu ditambahi es lagi. Remember this? Do untuk I, you, we, they, and plural noun, kata benda jamak. Does untuk he, she, it, plus singular noun atau kata benda tunggal. Dan jadi kalau sudah di situ does, ya kan? Berarti kalau does ketika ada kata kerja, nah kata kerjanya itu yang ditambahi s atau es. Tadi ya, he, she, it, and singular noun. Next, oke, langsung kita masuk ke latihan soal untuk simple present tense. Oke. Nah, ini merubah kalimat menjadi positif, negatif, ataupun interrogatif. Contoh, Lila doesn't enter room without her mother every day. Nah, ini berarti kalimat apa? Ini adalah kalimat negatif. Lila tidak masuk kamar tanpa ibunya setiap hari. Oke. So, kita rubah ke bentuk positif dan interrogatif. Coba. Karena di sini Lila, di situ ada does. Nah, Lila itu singular atau kata benda tunggal, dan dia kembalinya ke siapa? Ke she. Oke, nah berarti dalam bentuk positifnya bagaimana? Lila enters. Kalau enter, karena di situ Lila satu orang, berarti kata kerjanya kita tambahi s. Lila enters the room without her mother every day. Oke, Lila enters the room without her mother
every day. Oke, good. So next, bagaimana interrogatifnya? Coba. Karena sudah jelas di situ negatifnya ada does, berarti kan kita pakai does untuk interrogatifnya. Does Lila enter the room without her mother every day? Apakah Lila masuk ke kamar tanpa ibunya setiap hari? Does Lila enter the room without her mother every day? Okay, good. So, the next question. Yunita puts shoes in the shoes shelf. Yunita puts shoes in the shoes shelf. Nah, di sini puts. Nah, Yunita meletakkan sepatu di rak sepatu. Karena di sini Yunita singular atau tunggal atau she. Nah, berarti kata kerjanya as dalam bentuk positif. Nah, sekarang kita rubah dalam bentuk negatif dan juga interrogatif. Bentuk negatifnya seperti apa? Yunita, berarti kita pakai do atau does? Ya, kita pakai does. Berarti Yunita does not put shoes in the shoes shelf. Okay, Yunita doesn't put shoes in the shoes shelf. Okay, this one. Yunita does not put shoes in the shoes shelf. Perbedaannya apa? Kata kerjanya. Karena kita di sini sudah ada does, berarti kata kerjanya kita hilangkan s-nya. Oke, jelas ya? Kalau di situ sudah ada does, berarti s yang ada dalam kata kerja kita hilangkan. Next, kalau dalam bentuk interrogatifnya. Karena di situ does, berarti does kita taruh di depan. Does Yunita put shoes in the shoes shelf? Does Yunita put shoes in the shoes shelf? Dalam bentuk interrogatif juga sama. Karena di sini sudah ada does, berarti put atau kata kerjanya tidak perlu kita tambahi kata kerja. Kita tidak perlu tambahi s. Oke. Next question. Adrian and Anton play some traditional games in the field. Adrian and Anton play some traditional games in the field. Oke, kita lihat. Adrian dan Anton bermain beberapa permainan tradisional di lapangan. Di sini ada berapa orang? Ada Adrian dan Anton. 2 orang. Berarti lebih dari 1. Oke. Kalau lebih dari 1 atau jamak, kita tadi pakai do atau does? Yes, kita pakai do. Jadi, bentuk negatifnya seperti apa? Adrian and Anton do not play some traditional games in the field. Adrian and Anton don't play some traditional games in the field. Nah, bentuk interrogatifnya bagaimana? Do they atau Adrian and Anton play some traditional games in the field? Do Adrian and Anton play some traditional games in the field? Okay, good. So, itu beberapa latihan tentang simple present tense. Saya harap adik-adik atau teman-teman semuanya bisa memahami tentang simple present tense. So, let's turn to the next chapter. Next material atau materi selanjutnya adalah present continuous tense. Present continuous tense. Nah, continuous. Ingat, kalau tadi present adalah saat ini, sekarang continuous adalah berkelanjutan atau sedang berlangsung, progresif. Diingat kalau ada continuous di situ berarti maknanya adalah sedang berlangsung.
We use present continuous tense to describe something that is happening at present or at the time of speaking. Kita menggunakan present continuous tense itu ketika kita mau mendeskripsikan suatu kejadian atau sesuatu hal yang sedang terjadi pada saat ini atau pada saat kita sedang berbicara. Berarti yang sedang dilakukan. Berarti kan sedang dalam proses atau sedang dilakukan pada saat itu. Nah, tanda waktunya di situ ada now, sekarang, at the moment, saat ini. Next adalah kita masuk ke pattern atau formula atau bentuk dari dari present continuous tense. Ada dalam bentuk positif, negatif, dan juga interrogatif. Yang pertama adalah dalam bentuk positif, subject plus is MR plus verb ing plus object. Berarti di situ adalah ada tambahannya atau ada to be is MR. Do you still remember penggunaan is, am, dan are untuk subjek apa saja? Okay, let's start from itu untuk subjek I. Are untuk subjek you, we, they. You, we, they, and plural noun, kata benda jamak. Dan is digunakan untuk he, she, it, plus singular noun, kata benda tunggal. I am studying English now. She is cooking in the kitchen now. Okay. Saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Dia perempuan sedang memasak di dapur sekarang. So, untuk negatifnya, subject plus to be is MR plus not plus verb ing plus object. Berarti ini lebih mudah karena kita hanya perlu menambahi not dalam bentuk negatifnya. I'm not studying English now. She is not cooking in the kitchen now. Hanya kita tambahkan not setelah to be. Selanjutnya untuk bentuk interrogatif, to be-nya kita pindah ke depan is MR plus subject plus verb ing plus object. Am I studying English now? Is she cooking in the kitchen now? Nah, jadi mungkin kalau formulanya untuk simple present tense, untuk formulanya untuk present continuous tense easier atau lebih mudah. Oke, selanjutnya kita masuk ke exercises tentang present continuous tense. Oke, nah kita lengkapi, coba kita lengkapi kalimat-kalimat ini dengan penggunaan present continuous tense yang benar. Contoh di soal yang pertama, the children bla 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 play on the ground. The children bla 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 play on the ground. Nah, kita bisa tahu dia pakai is, am, atau are. Kita lihat subjeknya dulu, children. Nah, ini banyak yang salah. Coba diingat, children itu jamak. Children itu artinya anak-anak, berarti jamak. Kalau satu anak, berarti kita hanya menggunakan child. Oke. Nah, kalau di situ children, jadi jangan salah, children itu maknanya adalah jamak. The children berarti kalau jamak kita pakai is atau are. Oke? Children karena itu jamak berarti kita pakai are. The children are playing on the ground. The children are playing on the ground. Next, my mother blah 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 talk at the park. My mother blah 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 talk at the park. My mother. Ini my mother.
Ibu saya cuma satu, she. Berarti kita pakai is. Oke, good. My mother is talking at the park. Next question. He, jelas sekali. Kalau he kita pakai is. Berarti he is typing some letters. He is typing some letters. Okay. Next. Mia and Saskia. Di situ ada dua orang. Mia and Saskia. Mia and Saskia. Jamak berarti kan karena lebih dari satu. Berarti kita pakai is atau are. Karena jamak plural berarti kita pakai are. Mia and Saskia are eating a plate of fried rice. Mia and Saskia are eating a plate of fried rice. And the last question, they. Sudah jelas sekali. Kalau they kita pakai to be-nya adalah are. They are speaking English to the foreigners. They are speaking English to the foreigners. Dan coba dilihat ke yang nomor 3. Ketika ada kata kerja yang diakhiri oleh e dan kita mau tambahkan ing, berarti e-nya kita hilangkan. E-nya kita hilangkan, langsung kita tambahin ing. Typing seperti ini. Oke, that's all about present continuous tense. Materi selanjutnya adalah degree of comparison, perbandingan, tingkatan perbandingan. Berarti tingkatan perbandingan di sini yaitu membedakan satu benda atau satu orang dengan benda lain atau orang lain. Nah, degree of comparison di sini ada dua, yaitu adjektif, kata sifat, dan juga ada adverb. Nah, kalau adjektif berarti membandingkan sifat berpola kalimat nominal. Contohnya adalah Anis secantik ibunya, Budi lebih tampan dari Jono, Bella adalah gadis termuda di kelasnya. Berarti kita berbicara tentang kata sifat. Selanjutnya kalau adverb, membandingkan manner berpola kalimat verbal. Berarti cara, manner caranya. Anas belajar serajin Anis. Mereka berjalan lebih lambat dari kita. Deva makan paling cepat di kelas ini. Nah, tapi in this case kita akan membahas degree of comparison yang menggunakan kata sifat, yang menggunakan adjective. Degree of comparison. The kind of degree of comparison. There are three kinds of degree of comparison. They are positive degree, comparative degree, and superlative degree. Kalau positif berarti itu membandingkan dua hal yang setara. Berarti derajatnya atau tingkatannya sama. Contohnya seperti apa? Dia perempuan secantik ibunya. Dia perempuan berjalan secantik Syahrini. Nah, itu kan sama cantik. Nah, maksudnya seperti itu. Kalau komparatif berarti itu adalah membandingkan satu orang atau satu benda dengan benda atau orang yang lain. Dan salah satunya itu lebih. Berarti mempunyai sifat yang lebih dari satu yang lainnya. Contohnya seperti apa? Keong lebih lambat dari kuda. Keong berlari lebih lambat dari kuda. Dan yang terakhir, superlatif itu membandingkan satu benda atau satu orang dengan orang yang atau benda yang lebih banyak. Kalau di sini kita sebutnya dia yang atau yang paling. John adalah siswa terrajin di kelas. John belajar paling rajin di kelas. Paling atau ter. Nah, jadi ingat, kalau positif itu yang setara, sama cantik, sama pintar, sama pandai, sama rajin atau serajin.
Nah, kalau komparatif itu lebih cepat, lebih lambat, lebih pandai, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah superlatif, itu paling pandai, paling cepat, paling cantik, dan lain sebagainya. Positive degree. Untuk polanya, kita menggunakan subject plus auxiliary plus us, adjective us plus subject. Contohnya seperti apa? Auxiliary di sini adalah kata kerja bantu, yaitu kalau kata kerja bantu di sini yang kita gunakan adalah is, am, are, sesuai dengan subjeknya. Contoh, you are as beautiful as your mother. Kamu sama cantik atau kamu secantik ibumu. Jadi di situ kita gunakan as, baru kata sifatnya apa, terus kita tambahkan as lagi. You are as beautiful as your mother. Atau contoh lainnya, Nina sama rajin dengan kamu. Nina sama rajinnya dengan kamu. Berarti Nina, auxiliary-nya apa yang kita gunakan? Berarti Nina is, kita tambahkan as diligent as you. Nina is as diligent as you. Jadi ingat kalau positif degree di situ adalah as, kata sifat as. Selanjutnya adalah comparative degree. Comparative degree yang tadi adalah lebih. Nah, rumusnya adalah subject plus auxiliary plus adjective plus er atau more plus adjective than plus subject. Jadi bagaimana? Subject plus auxiliary. Dan kalau kata sifatnya itu terdiri dari satu suku kata berarti ditambahi er. Tapi kalau lebih dari satu suku kata berarti ditambahi more sebelum kata sifatnya. Contoh, I'm taller than you. I'm taller than you. Saya lebih tinggi daripada kamu. Tall. Tall di sini satu suku kata, berarti kita tambahi er. I'm taller than you. Dan selanjutnya, she is more beautiful than I. She is more beautiful than I. Kata sifatnya apa di sini? Beautiful. Beautiful. 3 suku kata. Berarti kita menggunakan more. She is more beautiful than I. Contoh lain. Marina lebih rajin daripada Dina. Marina lebih rajin daripada Dina. Marina is more diligent than Dina. Kenapa more diligent? 3 suku kata di situ. Berarti kita pakai more. Marina is more diligent than Dina. Dan yang terakhir adalah superlative degree, yang paling, yang ter. Rumusnya adalah subject plus auxiliary plus the. Nah, ada the di situ. Dan kalau satu suku kata kita pakai adjective plus est, us, ditambahi us. Tapi kalau lebih dari satu suku kata berarti kita tambahi most plus adjective plus noun. Ya kan? Subject plus auxiliary plus the. Terus kalau satu suku kata adjective plus us. Kalau lebih dari satu suku kata most plus adjective. She is the tallest student in this class. She is the tallest student in this class. Karena satu suku kata tall berarti kita tambahi us, est. She is the most beautiful girl among her friends. She is the most beautiful girl among her friends. Dia adalah gadis yang paling cantik di antara teman-temannya. Beautiful lebih dari satu suku kata, berarti kita pakai most.
di sini ada beberapa kata sifat atau kata keterangan yang dia irregular atau tidak beraturan. Tidak beraturan itu maksudnya seperti apa? Yang dia tidak ditambahi er, est ataupun more dan most. Berarti dia dalam komparatif atau superlatifnya dia berubah. Contohnya apa? Di sini good means baik, good, well, dia komparatifnya berubah jadi better, superlatifnya jadi best, bad, badly, worse, worse, fast, fast, faster, fastest, hard, hard, harder, hardest, many, many, more, most. Nah, ini beberapa kata sifat yang dia tidak beraturan, yang tidak mengikuti, yang tidak berubah menjadi er atau est dan juga more atau most. Okay, exercises for degree of comparison. Amanda, first question, Amanda's hair is short. Blah blah blah. Then Mira's hair. Nah, karena di sini ada then, daripada, berarti kalau then di situ daripada berarti kira-kira paling atau lebih. Berarti kan di situ lebih, komparatif. Jadi kita tambahi er atau more. Nah, karena di sini short. Short itu satu suku kata. Berarti kalau satu suku kata kita tambahi er. It is shorter than Mira's hair. Amanda's hair is short. It is shorter than Mira's hair. Jadi tandanya kita tahu kalau itu komparatif atau kita tambahi er atau more itu dari mananya? Then. Question number 2. It is the blah 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 festival I've ever attended. Crowded, ramai. Nah, di sini tidak ada then, tidak ada pula us. Berarti kita bisa simpulkan kalau pertanyaan yang nomor 2 ini adalah superlatif. Superlatif, paling. Ini adalah festival yang paling ramai yang saya pernah hadiri. It is the, karena crowded lebih dari satu suku kata, berarti kita pakai most. It is the most crowded festival I've ever attended. Question number 3. Siska is quiet girl, but Gia is quiet blah 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 than her. Then, ada then lagi berarti sama dengan pertanyaan yang nomor 1, question number 1. Then, berarti ini adalah komparatif. Gia is quiet. Lebih dari satu suku kata berarti kita pakai more. But Siska is a quiet girl, but Gia is more quiet than her. Next, this park is blah 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 park in Indonesia. Tidak ada then, tidak ada us, ya kan? Berarti paling atau ter. Taman ini adalah taman terluas di Indonesia. Large, satu suku kata, berarti kita tambahkan est atau most. Kita tambahkan est, betul. This park is the largest park in Indonesia. And the last, Ari is the blah 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 runner among all students in our school. Nah, tidak ada then lagi dan tidak ada us atau us. Berarti Ari is the fast, satu suku kata. Ari adalah pelari paling cepat di antara semua murid di sekolah kita. Ari is the fastest runner among all students in our school. Okay, that's all for the material. So see you next time.
Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.